Kita buktikan kemarin ya, keputusan kita hebat juga itu yang masinis tuh. Karena keras ombak dia takut dikasih mati mesin. Begitu orang bilang dia karam padahal. Bilang kalang kabut juga. Terkait dengan bencana non alam pandemi COVID-19, kita tetap harus waspada. Kewaspadaan kita ini tetap diwujudkan dengan menerapkan protokol kesehatan dalam keseharian kita. Oleh karena saya mengajak kepada segenap ASN lingkup pemerintahan dari Kabupaten Banggai Laut untuk dapat menjadi contoh yang baik bagi masyarakat dalam menerapkan protokol kesehatan dalam kehidupan sehari-hari. Hadirin peserta upacara yang saya hormati, sebelum saya mengakhiri sambutan ini, atas nama pemerintah daerah dan pribadi, kami mengucapkan selamat melaksanakan ibadah puasa 1442 Hijriah tahun 2021. Kepada saudara-saudara umat Islam, semoga ibadah di bulan suci Ramadan ini kita akan membawa berkah, kebahagiaan, kedamaian, pengharapan dan kesejahteraan bagi seluruh umat, khususnya seluruh masyarakat Kabupaten Banggai Laut yang tentunya kita cintai bersama ini. Saya juga mengucapkan terima kasih dan apresiasi atas terlaksananya kegiatan Safari Ramadan Kabupaten Banggai Laut. Saya berharap semua pimpinan OPD untuk dapat bertanggung jawab atas jadwal Safari Ramadan yang telah disampaikan kepada masing-masing OPD. Karena ada beberapa mubalik tidak dijemput. Kalau kepala dinasnya keluar, kasih sekdin. Kalau sekdin juga keluar, kasih kepala bagiannya. Kalau semua sudah keluar, kuncinya kasih saya. Ya, tiba-tiba tidak dijemput. Beramal lah, kalau cuma bensin 100.000 keliling Banggai ini masa nggak ada duit. Bisa beramal dengan PD, bisa. Kalau tidak saya tahan lagi, jangan keluar. Jemput ya. Dulu begini juga, Safari Ramadan sama-sama. Kami makan dengan bupati, sahur dengan bupati. Hah? Saya punya OPD dan pegawai ini tidak ada jarak dengan saya ya, sama Pak Wakil. Kapan saja, di mana saja boleh ketemu. Tapi Bapak Ibu ketemu hanya 2, tanda tangan DTP dan minta informasi dari gaji tanggal berapa. Hanya itu terus. Terakhir, hal yang penting yang perlu untuk saya sampaikan pada kesempatan ini adalah tentang hari lahir Kabupaten Banggai Laut. Saya sampaikan lahir Kabupaten Banggai Laut itu 14 Desember tahun 2013. 12. Jadi yang kemarin-kemarin itu kalau diperiksa lagi uangnya nggak tahu kemana, karena bukan tanggal lahir Bapak Ibu bikin acara, semua ditangkap lagi. Saya sampaikan, saya minta ini ada perdanya. Saya melakukan kegiatan tidak ada juklat bisnisnya, saya nggak mau, karena ini keluar uang. Biar hanya beli onde-onde, tetap kita bertanggungjawabkan. Nah kalau tidak ada posnya, maka kemarin kalau di tahun-tahun lalu perdebatan tanggal bulan hari jadi ulang Banggai Laut diperdebatan sampai tidak keluar perda, saya alhamdulillah 1 jam saya pimpin langsung plot. Cuma yang lambat Pak Sekda, saya sudah bilang tuh itu cepat, nggak usah kasih bicara orang. Tapi alhamdulillah selesai juga 1 jam ya. Jadi kita akan melaksanakan di bulan Desember. Sebentar saya minta bagian hukum ke ruangan saya. Ya, untuk ini kita ajukan menjadi perda DPR. Seminggu lah kalau perda. Sepanjang ini kita sudah ajukan, di faktonya sudah bisa keluar sambil menunggu de jure ya, itu bisa kita laksanakan.
Kalau Pemda belum usulkan ke DPR, saya tidak akan laksanakan di Desember. Karena COVID ini insya Allah Agustus sudah habis, Pak. Kalau sudah habis kan Inul boleh kita undang, walaupun kita tidak ada uang. Tapi Ibu Endang bilang kalau boleh minta dengan Selangor, saya bilang boleh saja. Ya, Endang ya. Sebelum saya akhiri, saya sampaikan kepada kita semua untuk kita saling bekerja sama. Ya. Dan saya minta ini OPD untuk Lebaran open house ya. Jadi setelah sholat Id selesai, semua saya tunggu di Rujak. Kita mulai nih. Setelah itu baru bersiara pulang ke rumah. Tapi yang duluan itu adalah pimpinanmu. Ini yang terjadi di Indonesia. Saya terima tamu di belakang rumah ini. Mana ya? Sana di lantai 2 lagi kita beli ember-ember kecil karena bocor. Mau diapa? Jadi setelah itu OPD pulang ke rumah, pegawai ini pikir lagi semua OPD. Begitu. Setelah itu jam-jam tengah hari itu sudah masyarakatnya. Bisa dilakukan ini. Kenapa ini harus dilakukan? Saya sampaikan karena kita harus menjaga. Kursi yang saya tempati itu, saya duduk itu 5 tahun. 5 tahun tidak pindah-pindah. Kalau lihat kondisi ini bisa 10 tahun. Ekonomi keuangan sekarang kita tambah sedikit boleh? Kalau capek dulu. Ekonomi sekarang kita cukup membaik, cukup bagus. Putaran kita per hari di angka 500 sampai 1 miliar untuk sekarang di bulan suci Ramadan ini. Siapa yang bisa melakukan timbun pasar tidak ada uang? Pasar sekarang normal, saya sama Pak Perdagangan, Perhubungan, Pak Lurah, Pak Sekda, kita kerja sampai jam 2 malam untuk timbun pasar, jalan-jalan itu, supaya roda keuangan ini bisa berputar. Penjualan kue di Bangkai Laut ini per hari 50 sampai 75 juta per hari. Berarti bapak ini ada uang ya. Saya udah ngomong ini, saya turun langsung Pak. Yang tidak ada uang itu Bangkai Utara, sementara Kibis. Karena saya turun langsung di Bangkai Laut ini dalam per hari ya minimal 50 juta untuk kue. Tapi kalau saya tidak anggap 50 juta, dia bermain di angka 100 ke bawah. Karena ada orang kue jual depan rumah, ada kue buat online kue. Saya satu hari beli kue 25 juta Pak. Satu hari. Ada orang pakai beli kue 25 juta, beli kubis ada. Hah? Jadi jangan tolong menyembah gaya. Cerita kemerdekaan kabut sih. Ada yang mabuk lagi baru pergi di rumah saya. Ya. Gak saja orang gila ya. Kalau kita tidak ada orang gila, nanti kita lapor polisi, game ditambat ya. Semua saya sayang, saya cinta terhadap orang Bangkai. Walaupun saya dihina, dicaci, dimaki, tapi alhamdulillah Tuhan memberi saya kesempatan untuk memimpin daerah itu.
Demikian beberapa hal yang dapat saya sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, senantiasa memberikan petunjuk dan perlindungan kepada kita semua. Kalau di Banggai Tengah ya, hadiahnya hadiah itu saya bawa uang 10 juta, yang habis 7 juta. Berarti masih ada pengharapan kehidupan saya. Ini yang jual-jual kue. Kalau mau beli kue jangan berapa ini, nggak usah bungkus. Lagi. Orang tanya berapa, semua baru biaya 5.000. Semua orang tanya itu tanpa. Nah, belum cuma ibu yang dilayani, banyak orang dia sempat tanya, langsung bungkus kasih. Dia tanya semua, terakhir yang 500 yang dia beli. Begitu Pak Wakil, bukan? Begitu. Pak Wakil kalau dia senyum bahaya juga. Pemimpin itu jadi harus intermezzo yang banyak, jangan tegang. Tapi kalau menjalankan pemerintahan, saya itu orang tegas ya. Saya nggak pandang bulu. Mau saya punya om yang sekda ini saya nggak pusing. Kalau saya jengkel Pak. Ya. Kalau saya mau ganti saya ganti. Saya nggak ada urusan demi daerah ini Pak. Ini banyak saya punya keluarga, kamu kepala bagian banyak. Israel saya punya adik ipar banyak. Saya nggak pusing, saya marah-marah demi daerah ini. Bukan cuma kalau pakai honor mau demo saya, begitu demo besok saya kasih keluar pecah. Ada alasan saya untuk mengurangi beban daerah ini, betul nggak? Kalau saya dengar saya mau demo, saya suruh demo. Kalau saya suruh lingkar PP catat nama. Saya gadekan saya punya gobang ini ambil BPD paling tinggi 1 miliar, saya bayar. Kalau saya pecah ngobrol pemerintahan ada pasalnya. Sedangkan yang ahli bicara saya stop bicara, apalagi cuma honor-honor ini kabur. Kalau honor juga tidak tahu dia masuk dari siapa. Honor sudah banyak kita. Pegawai honor saja 1 tahun kita bisa bayar di angka 7 miliar. 7 miliar Pak. 1 bulan Bapak punya gaji saja dengan TPP di angka 20 miliar. Uang yang masuk per bulan 26 miliar per bulan uang yang masuk, maka kita minus Pak. Minus Pak. Bapak punya gaji ini baru ASN ya, saya hitungkan ya supaya tahu Pak. Ini pemerintahan kemarin punya gelang kabut ya. Ini APBD kita totalnya 700 miliar. Mohon maaf tidak diterima secara sekaligus ya. Tidak diterima secara sekaligus, diterima per bulan. Angka per bulan itu 26 miliar per bulan. Saya hitungkan. Bapak punya gaji dengan TPP itu di angka 20 miliar. Ya apa beda ya? Honor ya, honor di angka 4-5 miliar. Sudah berapa itu? Hah? 20? 25. Yang dikirim hanya berapa? Jadi? Hah? Jadi? Bisa berjalan daerah ini? Baru lagi dibikin lagi itu
keputusan bupati TPP itu. Tolong berharap kemarin tolong menang, tidak bisa. Yang menang itu Basoka. Jangan kemarin saya tidak ada uang saya menang, apalagi sekarang jadi bupati. Kemarin lawan, mari nih. Jelas ini saya punya tim semua ini. Kalau tidak saya selamat lagi barangkali. Ya. Saya senang kalau begini, senang kan. Sebentar. Keuangan, Pak Peda, Pak Sekda, Pak Wakil Bupati, saya tunggu ruangan saya untuk kita lakukan. Ya. Saya kasih contoh lagi kenapa ini supaya boleh dengar ya. Kenapa kita silpanya terlalu tinggi? Itu disebabkan ada pergeseran. Pergeseran yang dilakukan pemerintahan kemarin adalah pergeseran menambah volume dan menambah program. Itu nggak benar. Kalau menambah program dan menambah volume itu harus ada goresan dari DPR. Ini konspirasi terhadap perusahaan daerah ini ada. Contoh, kita RPD hanya 10 program, ya. Maka di bulan berikutnya kita adakan pergeseran pada poin yang 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 kita mulai. Mana kita yang dahulukan, nomor 3 atau nomor 10? Jadi itu yang disebut pergeseran. Maka yang nomor 10 kita naikkan ke nomor 1, nomor 3 kita turunkan ke nomor 10. Pertama, tidak menambah jumlah program. Kedua, tidak menambah jumlah angka. Betul? Tapi kalau kemarin menambah program tidak tahu dari mana, tidak sesuai dengan RPJMD kita, kemudian nilainya bertambah. Karena apa? Karena titipan. Kalau orang kenakin lawat bilang poin bertambah, ini. Oleh sebab itu kita sekarang tidak mau begitu. Pergeseran itu yang dimaksud. Sudah begitu pergeseran bertambah dan seterusnya, tidak ada satupun coretan tinta dari DPR. Sehingga ini saya anggap siklus, ya, yang mempengaruhi kejelekan keuangan daerah kita. Tetapi hebatnya kita juga menjadi BTP. Seharusnya ini B-nya diganti S. Ikut saya pidato lama tersecat. Baik, terima kasih kepada kita semua. Mudah-mudahan kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih Bapak Ibu telah mendengar curhatan yang punya makna untuk menuju perbaikan bagi laut ini. Ya, terima kasih. Billahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.